Setelah mempelajari tasdik atau penilaian, biasanya dalam mantik kita diarahkan bagaimana cara menyusun sebuah argumen, atau dalam mantik ini disebut sebagai hujjah. Dalam mantik, hujjah ini biasa didefinisikan dengan cara mencari sebuah kesimpulan atau menggali pengetahuan baru dengan modal atau berbekal premis-premis yang sudah diketahui. Hujjah atau metode itu dibagi menjadi 3. Ada deduksi atau kias, kemudian ada induksi atau istiqro, dan yang terakhir itu ada abduksi atau istiqtoh. Namun sebelum kita membahas ketiga model berpikir ini atau ketiga metode ini, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan, bahwasanya kias di dalam ilmu mantik dengan kias yang ada di ilmu ushul fikih itu sangat berbeda. Jika kias yang ada di ilmu ushul fikih itu bermakna analogi, maka kias yang ada di dalam ilmu mantik itu bermakna deduksi. Sedangkan analogi di dalam ilmu mantik itu disebut dengan tamsil. Ketiga metode ini akan saya coba urut dari yang terkuat hingga ke yang terlemah, mulai dari deduksi, kemudian induksi, dan yang terakhir abduksi. Deduksi menempati sebagai hujjah yang paling kuat, sebab jika tiap premisnya itu benar kemudian disusun dengan silogisme yang valid, maka ia menghasilkan kesimpulan atau kebenaran yang sifatnya andal atau son dan niscaya. Dan jika seseorang itu menolak hasil atau kesimpulan yang dihasilkan dari silogisme deduktif yang telah memenuhi kedua syarat utama itu, maka bisa kita nyatakan orang tersebut tidak logis. Dan hal ini juga dipertegas oleh Imam Al-Ghazali, bahwasanya silogisme deduktif yang telah memenuhi kedua syarat, ataupun dengan kata lain tiap-tiap premisnya benar kemudian silogismenya valid, maka ia menghasilkan kebenaran yang sifatnya doruri atau pasti, seperti yang sudah kelas yang biasa dijadikan sebagai contoh dalam logika tradisional, seperti semua manusia akan mati. Sokrates adalah manusia, maka Sokrates akan mati. Nah, kesimpulan Sokrates akan mati ini adalah kebenaran yang sifatnya doruri atau pasti. Kemudian induksi ini kebenarannya lebih lemah dibandingkan dengan deduksi, sebab kekuatan induksi ini sangat bergantung kepada seberapa banyak sampel yang menopangnya. Dan kebenaran inilah yang menjadi perbedaan paling kunci antara deduksi dan induksi. Sementara deduksi menghasilkan kebenaran yang sifatnya necessity, maka induksi menghasilkan kebenaran yang sifatnya kemungkinan saja atau probability. Sementara deduksi menghasilkan kebenaran yang doruri atau niscaya, maka induksi hanya menghasilkan kebenaran yang sifatnya dugaan atau dhon. Bisa juga walabuddon atau dugaan yang kuat sehingga mendekati keyakinan 100% atau kogen, atau bisa juga dugaan yang lemah sehingga ini bisa disebut dengan ankogen. Kalau menentang hasil dari kesimpulan deduktif itu sifatnya impossible atau mustahil, maka menentang terhadap sesuatu yang dihasilkan oleh induksi ini maka sifatnya improbable. Tapi bisa jadi possible, karena sekali lagi kekuatan dari induksi ini sangat bergantung pada seberapa banyak data dan juga sampel-sampel yang mendukung atau menopangnya. Perbedaan yang lain, jika deduksi ini berangkat dari aksioma-aksioma logis, kemudian
berangkat dari kasus yang umum ke khusus, atau bisa disebut dengan penalaran top down. Maka induksi adalah sebaliknya, yaitu berangkat dari kasus-kasus partikular juz'i, kemudian digeneralisasi menjadi kasus yang umum atau universal. Kemudian induksi atau metode induksi ini banyak dipakai oleh sains, atau dengan kata lain hakimnya saintifik dan penelitian-penelitian ilmiah dan lain sebagainya. Tapi metode induksi ini juga dipakai di dalam fikih. Seperti yang kita ketahui, qawaidul fikih atau kaidah fikih itu sebenarnya adalah hasil dari induksi dari kasus-kasus partikular atau hukum-hukum juz'i yang memiliki sifat yang sama, kemudian diekstrak dan digeneralisasi, yang kemudian ada qawaidul kulliyah atau kaidah universal. Itu sebenarnya berangkat dari metode induksi ini. Seperti contoh, kalau di dalam mi'yarnya Imam Al-Ghazali itu mengenai sholat, baik itu sholat ada atau qadha, maupun sholat kifayah ataupun sholat sebab nazar dan lain sebagainya, itu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Kemudian dari kasus-kasus ini diekstrak dan diuniversalisasi menjadi sholat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Kemudian dari kasus ini berkesimpulan bahwa sholat sunnah itu boleh dilakukan di atas kendaraan. Nah, kalau sholat witir karena sholat sunnah juga, maka ia boleh dilakukan di atas kendaraan juga. Ini sebenarnya metode induksi atau bisa kita sebut sebagai istiqra. Nah, lalu sifatnya bagaimana? Tentu saja sifatnya sama dengan hukum induksi ini, yaitu probability atau dhanni, tidak qat'i. Ini yang menjadi perbedaan antara ilmu akidah dan juga ilmu fikih. Ilmu fikih itu cenderung menggunakan yang induksi atau dhon, mainnya di dhon. Sedangkan ilmu akidah itu kebanyakan di sana menggunakan penalaran deduksi, sehingga tidak bisa ditolak. Nah, itu sebenarnya merupakan pendapat atau pernyataan dari Imam Al-Ghazali. Kemudian yang terakhir adalah tentang abduksi. Abduksi ini semacam teori eliminasi, yaitu mengeliminasi penjelasan-penjelasan yang dimungkinkan salah itu. Jadi seperti contoh misalnya kasus penciptaan alam, saya katakan ini tidak akan lepas dari 3 kemungkinan. Yang pertama misalnya ada dari ketiadaan, kemudian ada tanpa mula, kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu ada karena diciptakan. Nah, tanpa perlu penelitian atau menyusun sebuah silogisme, kita sudah mengetahui bahwa kemungkinan yang ketiga yang benar, misalnya alam diciptakan. Dengan kata lain, kita cukup membuang kemungkinan yang pertama dan kemungkinan yang kedua untuk menunjukkan bahwa kemungkinan yang ketiga itu benar. Metode induksi ini sebenarnya sama dengan metode reductio ad absurdum, membuang penjelasan yang lain untuk menunjukkan sesuatu yang benar, atau teori inference to the best explanation, mengambil penjelasan terbaik untuk menunjukkan kebenaran itu. Ya, meskipun beda istilah, namun esensinya tetap saja abduksi ini adalah teori tentang mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan yang lain atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak benar. Dalam logika klasik sebenarnya juga dibagi menjadi 3. Ada deduksi, induksi, dan yang terakhir itu tamsil atau analogi. Abduksi ini tergolong pembagian dalam logika modern. Ini saja simpel ya untuk penjelasan yang ketiga, itu abduksi. Jika ada waktu mungkin abduksi dan juga tamsil atau analogi ini bisa dibahas di lain kesempatan.